Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaah. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela, di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Havila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda."
Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 25. Tuhan Yesus memberkati. Pasal ini mengenai keturunan Abraham dari Ketura dan Abraham meninggal dunia. Saudara, sesudah Sarah meninggal dunia, Abraham mengambil seorang istri lain bernama Ketura. Anak-anak dan cucu Abraham serta Ketura menerima banyak pemberian dari Abraham. Tetapi semua kekayaan dan otoritas Abraham diserahkan hanya ke tangan Ishak, ahli waris utamanya. Tindakan Abraham ini menjadi teladan bagi kita semua, kepala keluarga, orang tua, para pemimpin, yang harus mengarahkan seluruh kemampuan untuk memastikan bahwa seluruh orang-orang yang dipercayakan Tuhan bagi kita itu hidup di dalam kemurnian, kuasa Tuhan, hidup dalam kebenaran. Ya, jadi itu yang harus menjadi tanggung jawab kita agar anak-anak kita hidup dalam seluruh kebenaran Tuhan. Agar seluruh jemaat hidup dalam seluruh kebenaran Tuhan. Itu yang harus kita usahakan. Gereja memfasilitasi dengan pendalaman Alkitab setiap hari. Supaya seluruh kita belajar firman, bertumbuh di dalam pengertian sehingga tidak menjadi sesat. Karena ajaran sesat sekarang banyak saudara. Dan kami pastoral berdoa setiap hari untuk saudara. Supaya saudara kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya dicatat mengenai bagaimana Ishak memohon dengan sangat kepada Tuhan untuk memperoleh anak. 20 tahun dia berdoa karena Alkitab mengatakan istrinya mandul. Alkitab mendorong kita untuk sungguh-sungguh meminta, memohon dengan sangat kepada Tuhan. Tuhan ingin mengabulkan permintaan kita.
namun Ia ingin kita meminta daripadanya. Bahkan dari kisah Ishak dapat kita pelajari, Tuhan mungkin memutuskan untuk menahan jawabannya sementara waktu dengan beberapa tujuan. Antara lain, memperdalam wawasan pengertian kita mengenai apa sih yang benar-benar kita butuhkan. Yang kedua, memperluas penghargaan kita terhadap jawaban doa dari Tuhan. Sehingga kita tidak menganggap itu biasa saja. Dan yang ketiga, memproses kita bertumbuh dewasa. Supaya kita dapat memakai karunia yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan dengan lebih bijaksana. Saudara-saudara, selanjutnya kita belajar bagaimana Tuhan menolong sehingga ada 2 anak kembar dalam kandungan Ribka. Ayat 23, 2 bangsa. Itu adalah Israel, keturunan Yakub, dan Edom, keturunan Esau. Permusuhan dan pertikaian berkepanjangan adalah ciri khas hubungan kedua bangsa ini. Ditulis mengenai anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Biasanya yang muda harus tunduk kepada yang lebih tua, bukan? Tetapi dalam kasus ini Tuhan membalikkan kebiasaan itu. Hal ini dapat menggambarkan bahwa kedudukan seseorang dalam rancangan penebusan Tuhan itu ditentukan oleh kasih karunia dan kehendak Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Jadi mari kita hargai keselamatan, kesempatan melayani Tuhan, dan anugerah Tuhan yang lain bagi hidup kita. Karena itu bukan karena kita bisa, karena kita mampu, bukan, tetapi semua hanya karena kehendak Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Selanjutnya saudara, mari kita lihat ayat 31 mengenai hak kesulungan. Adalah penghargaan khusus yang diberikan kepada anak sulung, meliputi bagian 2 kali dari warisan keluarga, serta diberi kehormatan bahwa suatu saat kalau orang tuanya sudah meninggal akan menjadi pemimpin keluarga. Anak sulung dapat menjual hak kesulungannya atau memberikannya bila dia mau. Namun dia akan kehilangan hal-hal baik yang dipersiapkan untuk dia. Dengan menukarkan hak kesulungan, sebenarnya Esau menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan berkat-berkat rohani yang akan dia peroleh kalau dia mempertahankan hak kesulungan itu. Esau menukarkan keuntungan yang kekal dari hak kesulungan itu dengan kesenangan sesaat karena makanan. Esau bertindak serampangan berdasarkan kehendak hatinya saja, memuaskan keinginan sesaat tanpa memikirkan lebih panjang akibat-akibatnya. Saudara, kita harus hati-hati jatuh dalam perangkap yang sama. Kesenangan yang instan bisa saja membuat kita tidak berpikir panjang tentang hal-hal masa depan yang Tuhan persiapkan. Kita dapat menghindar dari kesalahan seperti Esau dengan cara sungguh-sungguh menguasai diri, hidup, melakukan firman Tuhan. Ya saudara, waktu tekanan-tekanan begitu hebat datang dalam hidup kita, jangan hilang pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tenang, berdoa, putuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menolong kita di dalam setiap kehidupan kita, asal kita sungguh-sungguh mau mengundang Dia memimpin kehidupan kita. Amin.